Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiana. Nama saya Nurhalisa. Nama saya Siti Haisa. Nama saya Risma Pratama Putri. Nama saya Windy Haryanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kontrasepsi kondom wanita dan pria. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi kondom pada pria. Selubung atau saluran karet yang dipasang pada penis sebagai tempat penampung air mani yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Bentuknya terbagi menjadi dua, yang pertama polos, yang kedua berputing. Sedangkan definisi pada kondom wanita yaitu suatu sarung poliuretan dengan panjang 15 cm dan garis tengah 7 cm yang ujungnya terbuka melekat kepada cincin poliuretan lentur. Cincin poliuretan ini berfungsi sebagai alat untuk memasang dan melekatkan kondom di dalam vagina. Kondom wanita ini mengandung pelumas yang berbahan dasar silikon dan tidak memerlukan pelumas yang bersifat spermisida serta hanya sekali pakai. Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis kondom pada pria dengan wanita. Jadi kita masuk pada jenis-jenis kondom pada pria. Kondom pada pria jenisnya ada 4. Yang pertama kondom lateks, kemudian kondom berpelumas, kemudian kondom anti alergi, kemudian kondom yang lebih tebal dan melebihi standar. Jadi kita masuk pada kondom wanita. Kondom pada wanita terdiri atas 8 jenis. Yang pertama, kondom dengan aroma dan rasa. Kemudian kondom berulir, kondom ekstra tipis, kondom bintik, kondom twist, kondom getar, kondom beji, dan kondom dengan tambahan obat kuat. Adapun kelebihan dan kekurangan saat pemakaian kontrasepsi kondom, dan saya akan menjelaskan kelebihan. Di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua adalah tidak mengganggu produksi ASI, dan yang ketiga tidak mengganggu kesehatan klien. Yang keempat tidak mempengaruhi sistematik, dan yang kelima murah dan dapat dibeli secara umum. Yang keenam, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan secara khusus. Yang ketujuh, metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Adapun kekurangan kontrasepsi kondom, yang pertama, efektif tidak terlalu tinggi. Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Yang ketiga, agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung. Yang keempat, pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Yang kelima, harus selalu tersedia setiap kali ingin berhubungan. Yang keenam, beberapa klien malu membeli kondom di tempat umum. Yang ketujuh, pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah pada dalam hal limbah. Teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara pemakaian kondom. Nah, cara pemakaian kondom ini ada 2 macam. Ada cara penggunaan bagi laki-laki, adapun cara penggunaan bagi perempuan. Pertama-tama saya menjelaskan mengenai cara pemasangan kondom pada pria. Dan yang pertama, cara penggunaan kondom pada pria itu gunakan kondom yang baru. Hati-hati saat membuka kemasan, jangan sampai kondom tergores. Nah, dan yang kedua, gunakan kondom pada saat penis ereksi. Dan yang ketiga, gunakan kondom hingga dasar penis atau menutupi seluruh bagian penis. Dan yang keempat, kondom dilepaskan setelah ejakulasi selama penis masih mengeras dengan memegang cincin kondom. Dan yang kelima, kondom yang telah digunakan jangan dipakai lagi dan buanglah di tempat yang aman. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa ini bentuk dari kondom laki-laki. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan cara pemakaian kondom pada wanita. Nah, cara pertama, selalu gunakan kondom yang baru. Kemudian buka kemasan dengan hati-hati, pastikan bagian dalam kondom tidak kering.
Dan yang kedua, pilihlah posisi yang aman. Maksudnya, cara seorang wanita itu harus baik dalam pemasangan kondom, bagaimana dia bisa nyaman dalam menggunakan kondom tersebut. Dan yang ketiga, remas cincin bagian dalam kondom dengan posisi yang terbuka di bawah. Dan yang keempat, masukkan perlahan cincin dalam kondom masuk vagina. Masukkan jari-jari telunjuk di dalam kondom dan dorong cincin dalam kondom sejauh mungkin. Kemudian pastikan cincin di luar kondom tetap di luar vagina dan kondom tidak terputar. Dan yang keempat, pastikan penis masuk seluruhnya ke dalam kondom di saat hubungan seksual. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mengeluarkan putar cincin di luar kondom sambil ditarik keluar perlahan, buang kondom di tempat yang aman. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja, yaitu menghalangi pertemuan sel sperma dan sel telur. Yang kedua, mencegah penularan mikroorganisme. Baik, saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi kontraindikasi, yaitu apabila secara fisiologis pasangan tidak dapat menerima metode ini. Yang kedua, malformasi penis. Yang ketiga, apabila salah satu dari pasangan alergi terhadap karet lateks. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai kontrasepsi kondom dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.